Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Urang neraskeun dongeng Raga Sukma. Kali ini di episode ke-24. Di episode sebelumnya hujan menggulung-gulung ya, ditambah gempa bumi. Konon katanya itu sampai dengan juga ada gunung meletus. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Mangga cara ketan. Pagi itu kokok ayam bersaut-sahut, nyaring menandakan pagi hari sudah begitu terang. Sekitar pukul 6, Sukma masih tertidur di dalam tempat tidurnya di kamarnya. Di ujung-ujung ini Sukma nih, Raga Sukma sudah berada di dimensinya sendiri ya. Apa nih yang terjadi nih? Kita lanjutkan ya. Kemudian orang tuanya Sukma, yaitu ibunya, segera membangunkan Sukma. Sukma yang terbangun sepertinya masih terkaget-kaget karena kejadian yang baru saja dia alami di dimensi lain terasa bagaikan mimpi. Mimpi yang begitu panjang namun terjadi begitu singkat. Singkat hanya semalam saja, bahkan tidak selama itu. Karena perhitungan di dimensi lain bukanlah sesuatu yang bisa diukur dengan perhitungan di dimensi manusia pada umumnya. Sesaat Raga terbangun, namun dia belum keluar dari tempat tidurnya. Ibunya sedikit berkata-kata sambil memarahi kenapa Sukma sampai bangunnya kesiangan. Ayo Sukma, cepat bangun. Ini kamu nggak sholat subuh, sudah jam 6 seperti ini. Cepat bangun, cepat mandi. Kamu mau sekolah nggak ini? Mama berbelaan berusaha cari kerja untuk memodalin kamu. Biasanya kamu tidak kesiangan seperti ini. Di antara marah-marahnya ibunya Sukma mengingatkan Sukma yang masih mengumpulkan ingatannya antara sadar dan tidak, apakah dia benar-benar sudah berada di dimensinya ataukah masih di dimensi lain. Setelah dirasa dia kumpul lagi ingatannya bahwa dia sudah kembali ke dimensi dirinya sendiri, barulah Sukma keluar dari tempat tidurnya menuju kamar mandi dan bersiap-siap untuk berangkat ke sekolah. Ma, ini teh hari apa, Ma? Sukma jadi lupa, Ma. Kamu ini macam-macam saja. Ini tuh hari Rabu, masa kamu lupa? Tunggu, hari Selasa. Iya, Ma juga lupa ini. Yang jelas kemarin kan upacara, berarti sekarang hari Selasa ya. Oh iya benar, Ma. Kemarin saya upacara, berangkatnya pagi-pagi ya, Ma ya. Iya, kamu mau upacara, berarti sekarang hari Selasa. Iya benar, Ma, saya lupa, Ma. Makanya kalau tidur itu berdoa dulu, jangan malam-malam juga. Jadinya gini kan, kamu kesiangan, kamu jadi bingung sendiri. Kariwaskeun meureunana dibangunkeun sama emak. Kamu agak kaget ya tadi. Iya, Ma, tadi Sukma masih agak kaget dibangunin sama emak. Emak ngebanguninnya ngedadak sih. Ma biasa aja ngebanguninnya. Kamu saja yang tidurnya. Kenapa tuh? Kamu begadang ya semalam? Ya enggak juga sih, Ma. Belajar tapi biasa tidurnya. Ya udah cepat
sarapan, cepat berangkat ke sekolah. Ya mak, terima kasih mak. Singkat cerita, Sukma pergilah dia ke sekolahnya. Di sekolah, ketika itu sedang mata pelajaran bahasa Indonesia membahas tentang legenda daripada Situ Bagendit. Seorang guru sedang menceritakan sebuah cerita Situ Bagendit. Nah, Mbah Gendit itu setelah kedatangan si kakek-kakek yang meminta makanan kepadanya, kemudian dia marah, kemudian dia mengusir si kakek tersebut. Kemudian si kakek tersebut setelah itu menancapkanlah tongkatnya di halaman rumahnya Mbah Gendit nih. Setelah itu dia pergi begitu saja. Sambil keheranan, Mbah Gendit kemudian mencabut tongkat si kakek tersebut. Setelah itu ketika dicabut, maka keluarlah air yang berlimpah ruah sampai membanjiri halamannya dan membanjiri rumahnya. Begitu derasnya air yang keluar dari bekas tongkat si kakek tersebut, sampai-sampai rumah, tanah, dan Mbah Gendit itu pun menjadi sebuah situ ataupun danau. Nah, hingga sekarang danau tersebut dikenal dengan Situ Bagendit ataupun Danau Mbah Gendit. Itu sampai sekarang sudah ada. Nah, ini anak-anak sebuah cerita ya, sasakala ataupun legenda. Dalam kenyataannya belum tentu iya, belum tentu benar. Walaupun konon katanya banyak cerita-cerita yang memang mendekati fakta gitu. Tapi namanya juga cerita. Tapi inti dari cerita ini adalah apa? Coba ayo, siapa ada yang tahu? Saya Pak Guru, saya nggak Guru. Ya kamu, gon ada apa? Itu kalau kita sudah kaya, kita harus bisa itu, Pak Guru, apa namanya, bisa baik dermawan kepada orang-orang yang membutuhkan. Oh bagus, ada lagi? Ada lagi? Oh ya itu aja Pak Guru. Ya yang lainnya, coba yang lainnya. Saya Pak Guru. Ya ada Pak Is, silakan. Kalau kita mau meminjamkan uang itu harus dengan ikhlas. Jangan sampai itu ada jadi rentenir ataupun dibungakan. Kalau seperti itu, pertama dolim, kedua niatnya jadi nggak ibadah, ketiganya takutnya kita menjadi serakah. Itu aja Pak Guru. Oh bagus. Ada yang lainnya? Saya Pak Guru. Oh iya Sukma, silakan. Kalau kita melakukan sesuatu, baik itu kejahatan atau keburukannya, pasti akan ada balasannya. Kalau kita berbuat baik, pasti balasannya baik. Kalau berbuat buruk, pasti balasannya buruk. Seperti si ini, Mbah Gendit ini, ketika melakukan keburukan, dia akan mendapatkan juga balasannya. Gitu Pak Guru, itu aja. Bagus. Ada lagi yang lainnya? Ya, kalau ada silahkan tulis saja. Di situ tulisnya nilai yang terkandung dalam cerita Situ Bagendit ya. Sasakala Situ Bagendit. Tulis di situ nilai pelajarannya minimal 5. Nanti dikumpulkan ya. Ya Pak Guru. Singkat cerita, Sukma menjalani kehidupannya di dimensinya yang nyata, baik-baik saja tanpa kendala satu apapun. Meskipun dalam ingatannya dia masih mengingat-ingat kejadian yang terjadi di dimensi lain. Dalam hatinya itu bagaikan sebuah mimpi. Betapapun panjang dan lamanya mimpi, kita akan tetap bisa menjalani kegiatan rutinitas kita sebagaimana biasanya dalam kehidupan nyata. Mimpi tersebut tidak akan mengganggu kehidupan dan pemikiran kita. Begitupun kejadian yang dialami Sukma ataupun Raga Sukma.
Sesampainya di rumah, seperti biasa setelah makan siang, dia ikut membantu orang tuanya untuk berberes-beres. Sampai menjelang sore hari dan malam hari tidak ada yang diceritakan. Di malam harinya, Raga Sukma kembali tertidur. Setelah dia belajar, kemudian dia tertidur pulas. Keesokan paginya, dia terbangun dari tidurnya seperti biasa. Perpindahan Raga Sukma ini bukan sesuatu yang terjadi setiap malam, ataupun belum bisa dikendalikan sebagaimana kehendak daripada Raga Sukma. Dia mengikuti perpindahan ke dimensi lain seperti air mengalir yang tidak bisa diprediksi atau diatur oleh dirinya sendiri. Sampai pada suatu hari, hujan begitu deras mengguyur di perkampungan di mana Raga Sukma tinggal. Ketika itu, di tengah-tengah guyuran hujan, datanglah sesosok Dewi Sekar Jingga menghampiri rumah Raga Sukma. Seperti dalam kenyataan, Raga Sukma seketika itu membuka pintu rumahnya dan mempersilahkan Dewi Sekar Jingga untuk masuk ke dalam rumahnya. "Kamu Dewi Sekar Jingga kan?" "Iya, Sukma." "Bagaimana kamu bisa ke tempat ini?" "Itulah perpindahan dimensi dan yang lainnya. Aku sengaja meminta hujan agar mengguyur tempat ini sehingga kedatanganku tidak mengganggu dan dilihat oleh orang lain. Meskipun ada orang lain ke sini, tidak akan ada orang yang menyadari atau mengetahui atau melihat, karena keberadaanku hanya engkau yang tahu, Sukma." "Oh, seperti itu. Lalu bagaimana?" "Kita harus kembali lagi ke dimensi di mana Jakasuma berada, Raga." "Bagaimana caranya?" "Tentunya kamu belum bisa pergi ataupun kembali ke dimensi lain atau dimensi dirimu sendiri karena kamu belum mengetahui caranya. Sebenarnya kamu bisa melakukannya sekehendak diri sendiri. Cukup kamu memikirkannya. Kenapa sebelumnya kamu tidak bisa melakukannya? Karena kamu belum bisa membayangkan suasana di dimensi lain. Sekarang pikirkan dan bayangkan suasana di dimensi lain tersebut. Kamu akan segera berpindah ke dimensi yang lain yang kamu pikirkan itu." "Oh, jadi semudah itu cara melakukannya?" "Ya, Sukma." "Tapi kenapa kamu tidak bilang dari sebelum-sebelumnya?" "Itu karena kamu walaupun melakukannya tidak akan bisa memikirkan bagaimana dimensi itu berada. Kamu juga mungkin yang kamu tahu seperti negara Dewi Sekarwangi, kemudian dimensi Jakasuma, ataupun dimensi Yasa. Kamu baru tahu 3 dimensi tersebut. Sebenarnya banyak sekali dimensi yang bisa kamu jelajahi. Hanya saja walaupun kamu bisa melakukannya, kamu belum bisa membayangkan bagaimana tempat seperti apa yang akan kamu kunjungi. Karena dimensi itu sangat tipis, sangat luas, tapi sangat sempit, seperti dalam pikiranmu sendiri. Begitulah, Raga Sukma, tentang apa itu dimensi untuk dirimu sendiri." "Oh ya. Tapi seperti kemarin juga kan waktunya jadi berbeda antara kamu dan aku." "Nah, sekarang kamu mungkin akan bisa mengaturnya. Kamu bisa membayangkannya, tapi untuk waktu, sebenarnya waktu adalah rahasia. Kamu hanya bisa memikirkannya, tapi tidak akan tepat berada di sana. Karena perhitungan waktu itu hanya Tuhan yang tahu. Kita sebagai makhluk yang bisa meraga sukma ataupun berpindah dimensi hanya bisa membayangkannya tanpa bisa secara spesifik ataupun pasti kita bisa menempati waktu tersebut.
Oh, tapi asalkan nggak terlalu jauh, nggak jadi masalah sih. Ya sudah, silahkan, mari kita pergi bersama-sama. Ya sudah, ayo kita pergi ke dimensi itu. Tapi kalau kemarin itu aku terbangun, jadi aku kaget. Bagaimana aku juga dalam suasana tidur ya. Jadi sehingga ketika saya kembali lagi, saya dalam keadaan bangun tidur gitu. Itu terserah kamu yang bisa mengaturnya sendiri. Ya sudah tuh, kamu silakan pergi duluan. Yang jelas aku nanti kamu bantu juga aku supaya kita sama-sama bisa berada dalam dimensi ruang dan waktu yang sama. Baiklah Sukma, mari kita lakukan itu. Tapi saya pergi terlebih dahulu. Dewi Sekar Jingga kemudian begitu saja menghilang. Waduh, Dewi Sekar Jingga ini dalam kehidupan nyataku berada di sini, sedangkan dia berada di dimensi lain, tapi terlihat nyata. Apakah mungkin nanti aku juga bisa melakukan hal yang seperti dia, bisa berada dalam tubuhku sendiri walaupun di dimensi lain gitu ya? Ya udah, mungkin nanti akan ada caranya. Sekarang mah aku mau tidur siang dulu, padahal mah sambil meraga Sukma ke dimensi lain ya. Seperti itu aja lah. Singkat cerita, Raga Sukma kemudian tidur dan melakukan Raga Sukma ke dimensi yang lainnya. Raga Sukma sudah kembali lagi ke dimensi Jakasuma. Waktu itu sekitar pagi hari. Sukma masih bingung karena dia sedikit hafal dengan tempat tersebut, seperti daerah Kampung Singkur di mana Sanca tinggal. Namun dia masih bingung karena perkampungan di daerah tersebut sepertinya sudah berbeda. Rumah-rumah terlihat lebih banyak dan Sukma seolah-olah melayang-layang berada di atas perkampungan tersebut. Sampai terlihatlah sesosok cahaya putih dari sebuah atap rumah memancar ke atas langit. Merasa itu adalah sebuah tanda. Kemudian Sukma menuju kepada berkas cahaya tersebut. Setelah hampir mendekati berkasan cahaya tersebut, terasa ada suatu energi yang menarik Sukma sehingga masuklah dia ke dalam senjata sayap Garuda seperti kemarin-kemarin dia meraga Sukma. Di dalam penglihatan Raga Sukma yang sekarang sudah menitis kembali ke dalam senjata sayap Garuda yang selalu dibawa oleh Jakasuma. Jakasuma terlihat lebih dewasa dan lebih gagah. Raut wajahnya terlihat lebih menua. Dalam pikiran Raga Sukma, apakah mungkin Jakasuma yang kemarin lalu dia kenal sekarang sudah menjadi seorang bapak dan dewasa? Terlihat pula Dewi Rengganis sedang menggendong seorang anak. Dia terlihat begitu telaten mengurus anak tersebut. Setelah itu terlihat sosok Dewi Sekar Jingga meminta Raga Sukma untuk menghampirinya. Dengan kemampuannya, keluarlah Raga Sukma dari senjata yang baru saja menariknya, dan pergilah dia menemui Dewi Sekar Jingga dalam dimensi jiwa, ataupun bukan dalam dimensi dunia manusia.
Sukma, tentunya kamu bingung dengan apa yang terjadi. Sebagaimana kamu tahu ketika gempa bumi yang terjadi itu, kemudian yang diiringi oleh hujan yang begitu deras. Hujan itu sangat deras sekali dan bukan sehari 2 hari, sampai menjelang 7 hari ataupun 1 minggu. Walaupun banyaknya hujan tidak merata, terkadang besar, terkadang kecil, namun seolah-olah hujan di waktu tersebut benar-benar disiramkan ke bumi di mana kita tinggal dulu. Kemudian tidak berapa lama terjadi pula gempa bumi susulan yang lebih besar lagi daripada yang kita rasakan. Selanjutnya, kebetulan juga terjadi letusan gunung berapi di sekitar daerah tempat kita tinggal itu. Sampai-sampai bumi bergetar dan daerah yang memang kemarin terjadi longsoran itu membentuk sebuah danau. Dan sekarang dari kejadian itu sampai saat ini sekitar sudah 10 tahun. Jakasuma yang dulu tinggal bersama Ki Kuru kemudian berpindah ke tempat ini, yaitu ke tempatnya pamannya, Paman Braja, bersama si Sanca. Sebagaimana kamu ketahui, sebagian orang dari desa Ki Kuru juga atau desa dalam itu ada yang pindah mengungsi ke tempat ini. Ada juga yang pergi ke perkampungan yang lainnya. Namun kebanyakan mengungsi ke daerah Lembur Singkur ini. Jadi tidak heran kalau Lembur Singkur sekarang lebih padat penduduknya daripada ketika kamu masih dulu berada waktu dengan Sanca menghadapi para rampok tersebut. Oh, seperti itu. Kemudian apa yang terjadi dengan kampung-kampung dan desa-desa yang lainnya? Karena mungkin kampung dalam ini sudah lebih waspada untuk menghindari segala mara bahaya dan bencana, hampir tidak ada korban jiwa. Namun di daerah-daerah yang lain, di perkampungan yang lain, terutama akibat longsoran tanah, banjir, dan juga letusan gunung berapi, ditambah gempa bumi yang cukup besar, banyak sekali korban jiwa. Tapi Ki Kuru memang sekarang sudah meninggal, namun bukan karena bencana alam tersebut. Hanya saja dalam beberapa tahun terakhir ini masih terjadi letusan gunung. Namun beberapa tahun berikutnya letusan gunung dan gempa bumi pun sudah kembali tidak terjadi. Saat ini warga sekitar di kampung Singkur ini ataupun warga-warga kampung dalam yang sebelumnya sedang mencoba untuk kembali bangkit untuk melanjutkan hidup mereka setelah menghadapi bencana alam yang begitu dahsyat. Oh, seperti itu. Ya. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Sepertinya akan selama ini tidak ada sesuatu yang terjadi yang bisa aku ceritakan, karena kehidupan dalam Jakasuma ini bersama Sanca dan juga Dewi Rengganis tidak ada yang penting untuk diceritakan yang berhubungan dengan senjata sayap Garuda. Tapi kamu sekarang bisa menitis kepada tubuhnya Jakasuma, sehingga kamu bisa merasakan apa yang dilakukan oleh Jakasuma. Hanya saja kamu seperti aku pun juga yang ikut selalu dalam tubuhnya Dewi Rengganis. Kita tidak akan bisa, bukan merasuk, tapi kita hanya bisa mengikutinya saja. Tidak bisa mempengaruhinya, walaupun hanya bisa memberikan dia gambaran ataupun ilham saja.
begitu yang dirasakan oleh orang yang kita dekati ataupun kita ikuti. Oh, seperti itu. Ya sudah, kalau seperti itu cara jalan mainnya saya ikuti saja. Tapi kapan atuh saya dapat ini senjata sayap garudanya? Kita juga pasti punya tugas kan, harus melawan negara Ipri teh. Kenapa ini jadi panjang seperti ini? Sebenarnya walaupun panjang tidak akan jadi masalah buat kita, karena dimensi sukma seperti yang kita alami ini tidak bisa diukur dengan waktu. Kita bisa melipat waktu dan bisa juga memanjangkan waktu sesuai dengan apa yang kita pikirkan. Oh, seperti itu. Aduh, seperti itu. Wah, kayak sehari ini lah. Kalau di dunia saya mah, udahlah. Berarti saya bisa berada tidak ada di senjatanya, tapi mengikuti tubuh si Jakasuma ini. Udahlah kalau begitu mah saya ikut aja. Mari kita lanjutkan ceritanya. Cerita si Jakasuma ini, apa yang akan terjadi? Ya udah, saya mau ikut aja lah, ayolah. Setelah itu Jakasuma sambil memandang istrinya, dia mengatakan sesuatu. Rengganis, akang sangat bingung juga permintaan dari Paman Braja. Dia meminta akang untuk membantunya ke Kadipaten untuk bisa memperkuat keamanan di sana, karena mau tidak mau di Kadipaten sekarang sedang dilakukan pembangunan, karena konon katanya ada keturunan raja yang tidak ingin tinggal di istana ataupun di keraton. Jadi dia memilih untuk tinggal di Kadipaten walaupun jaraknya sangat jauh. Bahkan dia sudah menikah dengan seorang putri bangsawan ataupun putri menak di daerah Kadipaten tersebut. Kita selama ini tinggal meninggali rumahnya Kang Braja kan. Sekarang Kang Braja jadi meminta akang untuk membantunya di Kadipaten sana. Kalau Rengganis mah tidak apa-apa kalau itu memang sudah jadi keputusan akang. Apalagi akang itu mau tidak mau sudah menjadi alat negara, menjadi penggawa raja. Ketika dibutuhkan, Rengganis sudah paham akang harus siap dengan segala sesuatunya. Tapi Rengganis masih bingung. Rengganis tinggal sama siapa? Mak sudah meninggal. Paman Guru ataupun Aki Guru juga sudah meninggal. Keluarganya nggak tinggal di sini. Kalau Ki Sanja, bagaimana? Dia mau ikut atau mau tinggal di tempat ini? Iya, kemarin juga akang sudah ngomong sama Ki Sanja. Akang minta dia nggak tinggal di orang tuanya gitu, jadi supaya bisa tinggal di sini. Kalau Ki Sanja pasti ikut, tapi istrinya bisa menemani kamu di sini. Jadi istilahnya kamu nanti bersama istrinya Ki Sanja. Akang juga kalau sempat sebulan sekali bisa melongok ke sini. Sebenarnya tidak terlalu jauh kan dari Kadipaten ke Kampung Singkur ini. Hanya saja mungkin akang tidak bisa setiap hari tinggal di sini. Kalau ada apa-apa, warga sini juga pasti bisa membantu untuk menghubungi akang dan lain sebagainya. Bagaimana? Kamu ikhlas, ridho mengizinkan akang untuk pergi ke menemui Paman Braja? Ya sudah, kalau itu memang harus dilakukan. Rengganis nggak bisa melakukan apa-apa. Kalau kata orang tua, istri itu gimana suaminya saja. Ya syukur, tapi ikhlasnya jangan
ikhlas dengan pasrah, tapi dengan harus penuh kesadaran. Tentu saja Kang, Ganis sangat sadar, sangat percaya ke Akang. Ganis juga nggak bisa kan membantu Akang, ya minimal memberikan izin seperti ini. Semoga aja perjuangan Akang waktunya waktunya para pendengar yang setia. Semoga ini cerita walaupun masih agak sebenarnya sudah terarah ya. Yang menyimak dari awal ini sudah terarah. Memang perjalanannya seperti ini. Nah, sekarang apa yang akan terjadi dalam perjalanan di dimensi Jakasuma ini? Nah, kita lanjutkan lagi besok di episode selanjutnya. Yang belum subscribe di Antosku Kang Dagol, like dan komennya juga di Antosku Kang Dagol, sehingga Kang Dagol semakin semangat dalam ngadongengnya. Bertemu lagi di episode berikutnya. Wilujeng patepang deui permios.